3 bulan yang lalu, saya kenal dengan seorang wanita. Wanita ini membuat saya jatuh hati kepadanya. Dan sekarang dia berada di Batam. Namanya, langsung saja saya sebut ya, namanya Rulan. Rulan ini sangat memikat hati saya, membuat saya lupa diri. Taunya saya hanya dianggap. Tapi saya nggak terima kenyataan, dan saya sakit. Saya sakit sampai 5 hari. Sakit memikirkan dia, rindu sekali sama dia. Jadi Rulan ini cewek berdarah Flores, gadis manis berdarah Flores. Dan saya pun akhirnya uring-uringan. Jadi saya itu nggak lagi berkecimpung di YouTube tuh, nggak lagi. Kerjaan semuanya hancur amburadul, dan saya hampir putus asa. Hampir saja saya bunuh diri di jembatan Barelang. Ini ada bambu runcing. Buat orang-orang Pontianak pasti sudah nggak asing dengan bambu runcing ini ya. Tapi untuk kami yang dari luar kota Pontianak, saya sendiri ya, saya kan di Batam tinggalnya. Kalau di Batam itu nggak ada tempat seperti ini. Di Batam itu hanya ada ikon-ikon seperti jembatan, pulau-pulau. Ngomong-ngomong nih, muka gue kelihatan nggak Om? Oh, kelihatan. Nah ya, saya pun memang tidak punya urat malu ya, karena ini bukan provinsi saya. Jauh-jauh dari Batam datang ke Pontianak cuma mau ngeliat bambu runcing. Tuh, bambu runcing. Bambunya tuh seperti bambu ini, apa namanya? Bambu yang kuning-kuning obat-obat itu ya Bang ya? Iya. Saya lalui, dan makannya gratis, gratisnya banyak untungnya. Yang paling saya rasakan adalah batin saya ini tenang, jiwa saya ini tenang, hati saya itu tentram. Dan saya tidak memikirkan lagi seorang wanita yang namanya Rulan itu. Saya tidak memikirkan lagi yang kemarin-kemarin itu. Walaupun kamera saya hilang dan saya merasa kecewa, itu sudah tidak terpikirkan lagi. Sekarang yang saya pikirkan dalam hati saya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak berpisah dengan teman-teman saya yang dai-dai ini. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berembus selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Hai saudaraku semua dimanapun berada, kali ini saya sedang berada di Kalimantan Barat. Tepatnya di salah satu ikon yang paling terkenal, paling tidak asing, ter pokoknya. Di mana lagi kalau bukan di Pontianak? Di mana lagi kalau bukan di ikonnya Bambu Runcing, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Dan di sana sudah terdapat bacaan Taman Digulis. Digulis ya Om ya? Taman Digulis Pontianak. Di sana juga ada bacaan Taman Arboretan Siva Utama. Nah, di kesempatan yang sangat singkat ini ya, saya nggak bisa bicara apa-apa karena saudaraku di mana pun berada. Ayo boleh jalan. Karena kamera saya kemarin hilang di mobil, dicuri sama klepto alias pencuri ya, tapi sudah diikhlaskan lah. Walaupun ikhlas tak ikhlas sebenarnya, tapi harus diikhlaskan. Dan akhirnya saya menggunakan smartphone saja kembali seperti kita nge-YouTube-nya pakai HP lagi, handphone lagi. Ikutin terus perjalanan saya yuk. Nah, ini ada bambu runcing. Buat orang-orang Pontianak masih sudah nggak asing dengan bambu runcing ini ya. Tapi untuk kami yang dari luar kota Pontianak, saya sendiri ya, saya kan di Batam tinggalnya. Kalau di Batam itu nggak ada tempat seperti ini. Di Batam itu hanya ada ikon-ikon seperti jembatan, pulau-pulau. Ngomong-ngomong nih, muka gue kelihatan nggak Om? Oh, kelihatan. Nah, ayo kita jalan lagi Om. Nah, akhirnya saya pun memang tidak punya urat malu ya, karena ini bukan provinsi saya. Jauh-jauh dari Batam datang ke Pontianak cuma mau ngeliat bambu runcing. Tuh, bambu runcing. Bambunya tuh seperti bambu ini apa namanya? Bambu yang kuning-kuning obat-obat itu ya Bang ya? Iya. Nah, dan itu Erpetra Taman Digulis Pontianak. Bang, ini Bang kalau boleh tahu kenapa nggak ada Bang, apa namanya? Belum dihidupin? Oh, malam minggu. Jadi ini biasanya kalau malam minggu hidup, ya Bang ya? Kalau air-airnya ini kayak di Bundaran HI. Boleh Pak, bisa sini Bang. Gini, boleh? Ayo sini Bang. Jadi ini air ini kalau malam minggu biasanya hidup seperti di Bundaran Hotel Indonesia. Tapi itu menarik sekali itu. Bacaan RP Tra Taman Digulis atau Digulis Bang? Digulis itu artinya apa itu? Kurang paham juga. Itu ini memang ikonnya Bang ya. Jadi setiap datang ke Pontianak pasti ketemu itu ya. Itu kalau ke sana mau kemana? Sana ke jalan Adi Sucipto. Oh, Adi Sucipto. Nah itu. Kalau di depan lo kampus. Itu kampus apa di sana? Nah itu ada juga bacaan Taman Arboretum Silva Untani ya? Untan Pontianak. Nah, Taman kampus itu ada kampus berarti ya? Oke, ya udah kita jalan-jalan aja karena tadi niat dan tujuannya memang jalan-jalan. Ayo sahabat-sahabat Ramburio Pujut. Dan kita ketemu sama saudara kita. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Boleh nggak kenalan Om? Siapa namanya Om? Nama saya Egi, Masya Allah. Mas Egi aslinya mana? Asli Pontianak. Orang Melayu kah? Melayu. Kalau bahasa Melayu Pontianak, selamat datang kami ucapkan apa Bang? Selamat datang, Masya Allah. Apa bahasanya? Selamat datang. Oh, sama. Abang dari kecil lahir di sini sampai sekarang? Ya, lahir di sini. Udah pernah keluar dari Pontianak belum? Udah ke Natuna, Oh, udah pernah ke Natuna. Natuna tuh bagus, keren. Tapi kalau saya baru pertama ke Pontianak ya, jadinya merasa senang sekali. Apalagi nampak rumpun bambu macam gitu. Saya pun Melayu juga, guys. Cuman Melayunya Melayu Riau. Dan sekarang berdomisili di Batam. Dan kebetulan provinsi yang belum pernah saya injak kan Pontianak ini. Jadi senang sekali memaksakan diri bisa datang ke Pontianak. Tapi kameranya sekali lagi mohon maaf hilang. Terpaksa kami menggunakan lagi-lagi smartphone. Doakan ya biar bisa kembali berjaya lagi, bisa beli kamera lagi. Main ke sana kita? Oh, ayo kita main. Ini ada teman saya nih. Ini sahabat saya di dunia yang mengingatkan selalu tentang agama, namanya Bahrul. Dia dari Badau. Ayo kenalan dulu. Ya, alhamdulillah, nama saya Bahrul. Saya tinggalnya ada di daerah Kapuasulu, Desa Badau, perbatasan Malaysia Sarawak.
Oke, dan kali ini kita langsung aja ke situ ya. Nah, jadi itu RP Tirta Taman di Gulis, Pontianak. Terlihat jelas ya. Dan ini banyak sekali orang seliweran ini. Nah, ayo kita mau ke sana dulu ya. Kita mau ke yang bacaan-bacaan Pontianak itu. Nih kita lihat. Wah, mantap sekali, masya Allah. Di sini papan reklamenya besar-besar. Ternyata ini di sini ini taman. Memang cocok sekali ya. Taman. Dikasih nama taman di Gulis. Tapi gua nggak ngerti itu di Gulis itu artinya apa? Digulis apa artinya ini? Digulingin. Digulis. Ah. Ya Allah, mantapnya. Wah, akhirnya muka gua kelihatan lagi kan. Gimana? Ganteng nggak? Gak ganteng, apalagi aslinya. Karena memang seperti itu. Orang kalau di depan kamera sama di yang aslinya berbeda. Nauzubillah min zalik. Gak boleh memuji diri sendiri, nanti berdosa, ya kan? Nah, kalian mau tahu nggak siapa dari tadi yang pegangin handphone gua buat nyuting gua? Siapa yang rekodin gua sampai kayak gini, sampai dari ujung sana tuh semua record di balik layar. Pada malam hari ini saya dibantu oleh seorang abang yang ganteng sekali. Kita lihat dulu ya mukanya nih. Halo Bang, boleh kenalan nggak Bang? Kenalan dulu Bang. Assalamualaikum. Siapa namanya Bang? Abu Bakar. Tinggal di mana? Tinggal di Sungai Adung. Balik ini Bang, balik ini Bang. Masya Allah. Di Sungai Adung. Di mana Sungai Adung? Sungai Adung itu dekat Sepadio. Desa Kuala Dua. Nah, arah Kuburaya. Kita jalan-jalan Bang, mau jalan-jalan. Kita kemana nih jalan-jalannya nih? Nah, di sini ternyata selain tempatnya indah, bagus, banyak bunga-bunga, di sini banyak juga orang istirahat duduk-duduk sambil menikmati makanan-makanan. Tuh, ada cewek-cewek cantik di situ, cewek-cewek yang sangat ayu lah. Pokoknya darah-darah Pontianak memang udah nggak diragukan lagi, memang cantik-cantik. Dan itu papan reklamenya gede banget dah. Oke. Jadi sekarang saya mau bercerita kepada kalian tentang sedikit perjalanan saya, kenapa saya bisa sampai ke Pontianak. Dari sini aja lah Bang. Bambu runcingnya nampak kan? Oke. Kenapa saya bisa sampai ke Pontianak ini? Jadi begini, sebelumnya 3 bulan yang lalu saya kenal dengan seorang wanita. Wanita ini membuat saya jatuh hati kepadanya. Dan sekarang dia berada di Batam. Namanya, langsung saja saya sebut ya, namanya Rulan. Rulan ini sangat memikat hati saya, membuat saya lupa diri. Taunya saya hanya dianggap. Tapi saya nggak terima kenyataan, dan saya sakit sampai 5 hari, sakit memikirkan dia, rindu sekali sama dia. Jadi Rulan ini cewek berdarah Flores, gadis manis berdarah Flores. Dan saya pun akhirnya uring-uringan. Jadi saya itu nggak lagi berkecimpung di YouTube tuh, nggak lagi. Kerjaan semuanya hancur amburadul, dan saya hampir putus asa. Hampir saya bunuh diri di jembatan Barelang. Untungnya pada saat itu saya ketemu sama yang namanya keluarga besar dari jamaah tablik. Nah, keluarga besar inilah yang menyadarkan saya, yang membuat saya bisa berubah 180%. Yang tadinya saya mau mati, mau bunuh diri, alhamdulillah berkat mereka saya bisa bersemangat lagi. Saya dibawa keluar 3 hari, dibawa ke PJB, Tembesi, Pulau Gara, ke Tanjung Pinang, Natuna, Serasan, dan sampailah saya ke Kalimantan Barat ini, ke Pontianak ini. Itu bukan suatu kebetulan. Dan ada sedihnya, ada senangnya. Saya bawa 1 kamera. Pertama sedih karena cewek itu meninggalkan saya. Bukan meninggalkan, tapi menolak saya.
karena saya yang cinta sama dia, dia nggak cinta sama saya. Yang kedua, kamera saya hilang di atas mobil. Kamera saya hilang, itu sungguh sangat mengecewakan sekali. Karena saya mati-matian menjaga kamera itu di kapal laut berhari-hari supaya kamera itu selamat. Nyata-nyatanya kamera itu hilang setengah jam lagi mau sampai ke Masjid Al-Ikhlas. Lalu yang ketiga, yang buat saya sedih, saya mau kehilangan teman saya, namanya Bahrul, dan juga tim-tim jamaah yang lain. Memang dalam 3 bulan terakhir ini saya sangat merasa sesuatu yang terjadi itu luar biasa pada diri saya. Tetapi saya harus sabar dan ikhlas menerima kenyataan itu. Dan itulah yang membuat saya bisa sampai ke Pontianak ini. Itu yang membuat saya bisa sampai ke Bambu Runcing ini. Mungkin kalau nggak ada jamaah tablik saya nggak bisa sampai kemari. Walaupun saya sudah berkeliling Indonesia ke sana kemari dari tahun 2007. Tapi kalau untuk ke Pontianak ini pertama kalinya saya karena dari jamaah tablik. Dan satu hal lagi, selama ini saya tuh kemana-mana tuh selalu mengeluarkan duit banyak. Di jamaah tablik ini alhamdulillah itu saya nggak nyangka, tidak banyak uang yang saya keluarkan, tapi banyak pulau yang saya lalui dan makannya gratis, banyak gratisnya, banyak untungnya. Yang paling saya rasakan adalah batin saya ini tenang, jiwa saya ini tenang, hati saya itu tentram, dan saya tidak memikirkan lagi seorang wanita yang namanya Rulan itu. Saya tidak memikirkan lagi yang kemarin-kemarin itu. Walaupun kamera saya hilang dan saya merasa kecewa, itu sudah tidak terpikirkan lagi. Sekarang yang saya pikirkan dalam hati saya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak berpisah dengan teman-teman saya yang dai-dai ini. Dan kalian mau tahu, inilah mereka itu. Nah, ini tadi abang-abangnya. Ya, abang ini tuh dari mana Om? Tadi Om? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Saya ini dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Badau, Desa Badau. Ini adalah teman terbaik saya. Masya Allah. Masya Allah, gimana rasanya? Masya Allah. Oh, masya Allah, ini luar biasa ini, masya Allah. Bisa berjalan-jalan, ya. Saya Abu Bakar, insya Allah. Bakar Asidik. Nah, kalau abang ini, oh kita mau kenalan dulu satu guys, kenalan satu dulu. Jadi gua dari sini. Jadi gua mau nanya dulu ya, kenalan dulu. Pertama gua mau nanya sama abang ini. Halo bang, abang aktivitas sehari-harinya di mana bang? Ya, nama saya Igi Saputra. Dulu sebelum lulus SMA, profesi main futsal. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari futsal. Pekerjaan amburadul. Tangkap lepas. Sekarang apa tuh? Sekarang kita jadi dai Allah. Masya Allah. Bekerja berdakwah. Hobinya apa hobinya? Hobi saya berfutsal. Lu lahir tahun berapa? Saya lahir 2004. Waduh, bocil ternyata guys. Sebutnya apa? Alhamdulillah. Nama saya Abu Bakar. Lahir tahun 83. Hobi? Hobi bola. Tapi setelah saya lihat abang ini waktu mudanya ganteng. Insya Allah. Muda sekali. Abang lahir tahun 83. 83. Nah, ya kalau dibandingkan sama saya jauh di bawah abang, jauh sekali. Allah Saya Akbar. lihat dari wajahnya waktu umur seumuran saya abang ini ganteng sekali. Insya Allah, insya Allah. Waktu tahun 83 kan? Ya. Waktu seumuran saya lihat dia ganteng sekali. Cuman karena udah berumur jadi nampak karismanya ya. Allah Akbar. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, nama saya Bahrul Mukhlasin. Saya kelahiran di Lampung. Dan alhamdulillah, masya Allah, saya hijrah ke Kalimantan Barat, di daerah Kapuas Hulu, Kecamatan Badau, Desa 4 Badau. bulan. Masya Insya Allah ada jurukudama. 4 bulan saya. Sini Pak, sini lo. Oke guys, jangan lupa cukup sekian dan terima kasih perjalanan di Pontianak di Bambu Runcing ini. Mungkin besok gua bakal keliling lagi di sekitar Pontianak. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Rambung Rio Pujut Official.